Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kembali ke topik saya, 3 cara menabung, yang pernah saya buat beberapa tahun yang lalu, dan video itu udah ditonton jutaan views. Anda silakan tonton video tersebut. Salah satu menabung yang saya anjurkan adalah menabung properti. Nah, saya jarang-jarang membahas tentang investment di properti, tapi di properti kali ini saya akan kembali bahas, khususnya di saat pandemik ini, apakah this is time to buy. Nah, sekarang kuncinya yang paling penting adalah properti ini pasti naik. Apakah ini mitos atau fakta? Welcome to Success Before 30, Business and Financial Mentoring. Ada beberapa faktor penyebab naik turunnya harga sebuah properti, tapi sebelumnya Anda silakan tonton buku Success Before 30, karangan saya sendiri, di mana buku ini saya juga membahas di bab 2 tentang alat, khususnya di bagaimana cara membeli barang apapun yang Anda inginkan dan memilih peluang terbaik dari peluang yang paling baik di halaman 101. Jadi, ini juga sangat mendasari tentang topik pembahasan saya kali ini. Karena itu akan menentukan dasar berpikir Anda untuk menentukan investment di properti. Nah, yang pertama, beberapa faktor penyebab naik turunnya harga itu adalah makroekonomi. Maksudnya makroekonomi itu seperti apa? Jadi kondisi ekonomi saat ini. Nah, saat ini kan lagi pandemi ya. Jadi otomatis di saat pandemi ini properti pasti terdiskon besar-besaran. Hampir semua lini properti. Ya. Kemudian, apakah daya beli masyarakat meningkat atau menurun? Daya beli pasti menurun karena di saat pandemi ini banyak orang kesulitan cash flow sehingga dia terpaksa harus melego propertinya dengan harga yang miring supaya terjual dengan harga yang cepat. Dan pembangunan mengalami perkembangan atau tidak. Kalau sekarang Indonesia makroekonomi jelas di era Pak Jokowi pembangunan. Cuman pembangunan ini agak sedikit terhenti karena dananya harus habis ke COVID. Saya dengar dari Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Indonesia sudah habis untuk COVID ini, dananya sudah habis ribuan triliun. Ya, jadi otomatis dana ini habis-habisan untuk COVID. Ya, itu entah untuk vaksin, penanganan, satgas, dan sebagainya. Pokoknya konflik deh. Hampir semua daerah, hampir semua negara juga mengalami kesulitan yang sama. Nah, oleh sebab itu, makroekonomi ini sangat berpengaruh pada properti. Nah, justru kalau menurut saya, saat ini properti itu lagi jatuh-jatuhnya. Kalau ibaratnya jam 12 sampai jam 6, ini properti itu sekarang di jam 6. Nah, jadi Pak, kalau setelah pandemi ini selesai, apakah properti pasti naik? Nanti harganya pasti akan merangkak naik. 7, 8, 9, 10, dan sebagainya. Itu sudah pasti. Nah, yang kedua lokasi. Kenapa properti itu sangat menentukan lokasi? Karena lokasi menunjukkan jalannya strategis atau tidak. Beda kalau Anda membeli tanah contohnya, tapi itu di belakang akses jalannya tidak ada. Nah, itu lokasi juga bermasalah. Tapi kalau Anda bisa meramalkan lokasi ini nggak lama kemudian, tanah ini akan berkembang pesat, ada jalan raya di situ. Nah, itu pasti lokasinya akan menentukan kenaikan harga properti tersebut. Dan yang ketiga, suku bunga bank. Apakah Anda beli di saat tinggi atau rendah? Kita saat ini tahu bahwa suku bunga bank itu sudah semakin lama semakin kecil. Nah, oleh sebab itu, mari saya jelaskan satu persatu. Makroekonomi itu artinya jika ekonomi mengalami pertumbuhan dengan cepat, seperti pembangunan masif, angka pengangguran turun, pendapatan masyarakat meningkat, otomatis maka terjadi daya beli masyarakat itu naik, dan permintaan properti meningkat akan membuat harga properti tersebut juga naik. Kita lihat kalau misalkan ada sebuah tempat lokasi di satu daerah, properti tersebut harganya meningkat tajam, ada banyak orang daya beli di situ, karena pasti kesejahteraan masyarakat di daerah itu lagi meningkat. Entah ada industri baru, entah ada wahana baru, atau ada mall baru contohnya. Nah, itu kan menyerap jasa tenaga kerja banyak. Nah, di situ pasti daya beli meningkat, atau tempat pariwisata baru. Otomatis harga properti itu akan naik gila-gilaan. Nah, kemudian itu makroekonomi, sangat menentukan. Contoh kayak saya ini pernah, saya juga punya lahan properti, ya adalah ya sekian hektar gitu ya, di pinggir jalan saya sudah invest itu sekitar 14 tahun yang lalu ya, itu di Manado, Sulawesi Utara. Nah, itu waktu itu saya membeli karena saya melihat bahwa prospek ke depan harganya itu pasti bagus. Waktu itu saya punya dana lebih, saya invest. Nah, siapa sangka 14 tahun kemudian harga properti tersebut sekarang naiknya 10 sampai 15 kali lipat ya, dan itu secara capital gain-nya aja. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata daerah itu sudah dekat sekali dengan kawasan ekonomi khusus. Jadi kan sekarang di pemerintahan Pak Jokowi itu ada 5 destinasi super prioritas
Ya, jadi ada di Mandalika, Likupang, Bali, Borobudur, ya. Dan satu lagi itu saya lupa ya di mana ya. Tapi intinya itu ada 5. Nah, 5 destinasi super prioritas tersebut sekarang dibawa ke Menparekraf, sahabat saya Bapak Sandiaga Uno. Nah, itu sekarang memang fokus ke sana. Jadi Indonesia nggak cuma Bali gitu, tapi Indonesia punya 5 destinasi lain super prioritas. Nah, disitulah akhirnya lokasinya itu sangat strategis. Nah, makroekonomi itu sangat berpengaruh pada harga properti tersebut. Kemudian yang kedua, lokasinya. Jika lokasinya itu strategis, maka daya properti untuk tempatmu itu akan dikunjungi orang. Contoh dekat airport, ya, kemudian dekat pusat perbelanjaan, transportasi mudah diakses, banyak tempat kerja, sekolah, dan kampus. Itu pasti akan diburu orang. Otomatis traffic dan perekonomian di sana itu akan meningkatkan daya tarik untuk membeli properti. Dan yang ketiga, suku bunga. Jika suku bunga itu ambil KPR, maka suku bunga akan meningkat, harga tidak bubble alias stabil. Nah, sebaliknya jika sedikit yang membeli rumah, maka suku bunga akan menurun agar permintaan harga tidak anjlok serta alias sebuah stimulus. Intinya sama seperti gelembung. Jika ditiup dengan keras, maka juga akan meletus dengan mudah. Nah, properti itu rawan dengan bubble juga. Ya, kalau misalkan Anda membeli itu banyak untuk invest bukan ditinggali, itu juga tidak sehat. Nah, solusinya gimana? Ada 4 tips investasi di properti. Yang pertama adalah beli properti yang berpotensi penduduknya bertumbuh. Itu sudah pasti. Meskipun masih sepi, tapi potensi penduduk bakal bertumbuh. Kalau kawasan ekonomi khusus, pasti penyerapan tenaga kerja tinggi. Yang kedua, ada rencana sedang dalam pembangunan sebuah akses seperti tol dan kereta. Contoh seperti banyak orang sekarang sudah mulai invest properti di Penajam Pasir Utara. Ya, yaitu calon ibu kota kita yang baru bernama Nusantara. Saking hebohnya kemarin juga ada berita-berita viral miring yang menghina suku Kalimantan seperti jin buang anak katanya. Ya, itu dia. Tapi intinya harga properti di situ pasti cepat atau lambat pasti akan naik karena sudah dekat ibu kota. Yang ketiga, beli pada saat suku bunga acuan rendah dan harga properti turun seperti pandemi, krisis, dan downtrend. Dan yang keempat, cari penjual yang butuh uang. Nah, demikianlah tips properti tersebut ada 4. Semoga apa yang Anda idam-idamkan tentang investasi properti, saya yakin itu pasti akan mengalami kenaikan. Dan kalau Anda suka dengan konten properti, coba sebutkan di kolom komen topik properti apa yang Anda butuhkan, nanti saya akan buatkan kontennya beserta pakarnya. Kalau perlu, saya buatkan sama developernya langsung. Sukses untuk Anda, salam hebat, luar biasa.